Derasnya hujan yang turun sejak Kamis pagi, ditambah kondisi drainase yang tidak mampu menampung debit air di Jalan Queenie, Senen, Jakarta Pusat, membuat genangan air setinggi 40 cm. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) mencoba mengurangi genangan dengan membersihkan sampah yang ada di dalam drainase. Genangan air juga membuat kendaraan roda 2 yang mencoba melintas mogok di tengah genangan. Pengguna kendaraan disarankan menghindari ruas Jalan Queenie dari Simpang Senen menuju Kuitang, Jakarta Pusat. Deras aja Pak, hujan deras karena tampungannya juga kita itu udah kita bersihin semuanya, jadi kadang ngantri aja Pak. Baru kali ini apa kalau hujan deras timbul ini Pak? Sebelum-sebelumnya belum ya, baru kali ini? Iya. Nah kenapa tuh Pak? Kemarin kan hujan deras juga nggak banjir seperti ini kemarin Pak? Sih sempat begitu juga, ini kan karena tadi hujannya besar Pak, besar banget, jadi kita juga ke jalan tampung, alirannya juga udah kita bersihkan. Mau ke Ben Hill Pak, mau ke Ben Hill, terus lewat sini, mogok nih. Udah biasa lewat sini Pak? Belum pernah. Iya ini kirain nggak banjir nih, tahu banjir. Banjir. Genangan air juga terjadi di ruas jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis siang. Genangan ini membuat para pengendara motor dan mobil terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Tak sedikit pengendara motor mengalami mati mesin karena memaksa melaju di genangan. Genangan juga membuat kemacetan panjang dari jalan Lapangan Banteng menuju Pasar Baru tak terhindarkan. Tidak hanya di Lapangan Banteng, genangan juga terjadi di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Pengendara sepeda motor dan mobil dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Senen juga terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya sehingga membuat kemacetan. Lokasinya kurang partikel gitu ya, kurang alir air. Pak, harapannya apa sih Pak ketika hujan deras ini genangannya tinggi Pak kepada pemerintah? Ya, pinginnya sih diatasin lebih cepat. Jangan ada genangan kayak gini lagi. Ya, jangan sampai ada genangan kayak gini lagi lah. Genangan juga membuat salah satu ruas jalan dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara ditutup. Karena tingginya genangan sehingga membuat para pengendara terpaksa harus mencari jalan lain. Muhammad Ridwan, Jak TV. Ya, masih bersama kami di Salisilan. Anda juga dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di lantai telepon 0215155511. Kita masih membahas mengenai banjir di Jakarta. Kalau tadi nggak boleh ngomongin mengusir ya, karena memang sudah menjadi rumahnya air sebenarnya di Jakarta ya. Oke, mungkin tadi saya ke Pak Henry. Tadi mungkin Pak Syarif sudah mengatakan mengenai prioritasnya begitu. Normalisasi akan terus berjalan begitu kan. Tapi sejauh ini kan ada kendala-kendalanya seperti apa sih sebenarnya? Iya. Jadi tadi saya di awal mengatakan bahwa persoalan banjir kan ada 3. Pertama di hulunya, dan hulu sudah mulai pendekatan beberapa kali. Pak Anies juga sudah pendekatan dan ada pembicaraan serius. Dan mungkin untuk yang hulu itu akan kita rundingkan lagi tentang misalnya bantuan hibah kita kan rakyat. Saya termasuk komisi A sedang menyoroti tentang bantuan hibah ke Bogor itu untuk apa aja sih, dan kemarin kita bicarakan lagi yang untuk mengatasi hulu. Soal pembebasan lahan Ciawi juga kan nggak kelar-kelar itu kan. Nah kedua tentang serapan untuk meningkatkan daya serap tanah-tanah kita yang itu cuma bisa dilakukan dengan embung ya kan, dengan waduk dan penataan drainase. Beberapa hal yang sudah dilakukan misalnya untuk menginventarisasi tentang jaring prioritas itu harus segera diberesin ya kan. Nah ketiga baru ROP itu sepertinya saya bisa mengatakan yang ROP itu hampir 70% itu pekerjaan besar. Yang ROP itu ada tanggul tepi laut ya. Itu sudah menjadi kewenangan pusat hampir besar itu 70%. Kita hanya menyiapkan lahan. Nah kalau ditanya apa ya prioritasnya, tentu prioritasnya adalah saya katakan tadi atasi dampak gitu ya, atasi dampak di musim hujan ini, dampaknya dulu kepada warga, pendekatan kepada warga jangan ngomel-ngomel terus gitu kan, dengan cara berbudaya, diajak mereka berpartisipasi, empati kepada mereka, kemudian sambil menunggu musim hujan selesai, kita tunggu dalam RPJMD. Yang saya ketahui beberapa hal yang penting harus ditegaskan tadi, memang pendekatan yang tidak discontinued. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Soal normalisasi, kan? Normalisasi. Tentu kalau normalisasi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari meningkatkan perbaikan drainase. Salah satu normalisasi adalah kan berdampak pada relokasi. Ada penyimpitan daerah sungai itu penduduk, dan itu memang harus dicicil lah ya. Kalau langsung
kalau dulu itu saya punya catatan Pak Ahok itu ada 68.000 kepala keluarga diselesaikan selama 5 tahun. Ternyata tidak selesai, cuma sekitar 18.000. Sisa itu kalau 68 kurang 18, sisa itu sekitar 50 ribu. RPJMD sudah masuk sebelumnya. Sudah masuk 50.000. Di mana itu? Itu beberapa ada yang sudah dialogkan, salah satunya misalnya di Bukit Duri. Bukit Duri itu kan mereka meminta pemukiman yang tidak jauh dari tempat itu, dan itu dalam bentuk CIP kan, bergaul dengan warga. Konsepnya kayak apa menurut warga sendiri, dan itu yang membedakan dengan pemerintah sebelumnya. Pak Anies berdialog, ya kan. Tapi Pak Anies tetap berdialog, SKPD harus tetap bergerak. Iya, agak kita angkat pemirsa dulu. Kita sapa pemirsa. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Tejo di Telaga Uripan, Parung, Bogor. Oke, Bapak di Parung, silakan. Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya pernah di Amerika. Jadi prinsipnya di sana itu kan dia membangun kota itu gorong-gorongnya begitu besar, Pak. Nah itu dimulainya dari situ. Kalau kita di Indonesia ini kan bikin rumah dulu, jalannya kecil, boro-boro gorong-gorongnya besar. Nah terus Pak Jokowi sendiri pernah masuk itu di Sudirman Tamrin, ya sekecil itu. Nah terus cara memperbaikinya bagaimana coba? Nah ini yang mulai perlu di bagaimana caranya, sedangkan kita bikin subway bisa, kita bikin jalan bawah tanah bisa. Nah untuk penyelesaiannya kita harus mungkin semuanya ini harus bergerak untuk membuat seperti itu. Untuk saya kira begitu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Tejo. Banjir masalahnya. Terima kasih Pak Ian. Ya, ini menarik. Drainase Jakarta ini adalah sisa masa lalu. Ya, jadi ketika kota Jakarta di masa lalu itu dibuat, dibangun itu memang kapasitas drainasenya itu belum mengantisipasi perubahan vegetasi bentang alam yang ada sekarang. Penduduknya juga masih seperti itu 500.000. Jadi kemampuan resapan airnya masih tinggi, gorong-gorong. Nah, yang kedua, Jakarta ini juga kota delta yang gagal gitu. Jadi merupakan kota kanal yang gagal. Dulu kanal Belanda itu membangun kanal-kanal. Rupanya persepsi mereka Jakarta tidak seperti Amsterdam karena kanal yang dibuat itu cepat sekali mengalami sedimentasi karena tersangkut persoalan dengan hulu itu. Jadi pendangkalannya sangat tinggi. Nah, Jakarta memang itu. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat gorong-gorong besar? Memang harus katui kota ini tumbuh tidak terencana. Dia tumbuh berkembang bersama masyarakatnya. Apalagi dengan munculnya perumahan-perumahan baru yang tidak pernah memperhatikan aspek drainase itu. Bayangkanlah sekarang ya, perumahan padat itu rata-rata airnya pasti tumpah ke jalan semua. Jadi kadang-kadang jalan pun berfungsi sebagai drainase. Jadi kita bisa bayangkan runoff air yang demikian tinggi. Nah, bagaimana cara utamanya? Saya sependapat bahwa salah satu upaya untuk itu adalah membuat kolam retensi, kemudian disinergikanlah tata drainase kita ini. Apalagi persoalan dengan penurunan permukaan tanah, drainasenya itu tidak gravitasi lagi kan. Ada yang putus di tengah jalan, turun dia. Kadang-kadang di sini ngalir, di ujungnya nggak ada air karena dia terjebak air itu karena ada terjadi penurunan. Ditambah lagi beberapa kawasan yang mengalami penurunan permukaan tanah, tiba-tiba kami nggak pernah tergenang, sekarang tergenangnya lebih lama. Itu menunjukkan ada persoalannya. Di satu sisi musim hujan kelebihan air, di musim kemarau kita nyedot air tanahnya luar habis-habisan. Nah, disinilah selama persoalan air baku itu tidak tercukupi, maka eksploitasi lingkungan akan bertambah, penurunan akan bertambah. Penanganannya mau dari mana dulu ini harus dilakukan. Nah, mungkin salah satu cara itu saya mengatakan ada redistribusi fungsi. Sebagian beban Jakarta itu didorong keluar sehingga penduduk pun bisa itu. Tapi pertanyaannya berapa lama? Kalau juga gitu kan. Udah pindah ibu kota lah. Tapi pindah ibu kota kan menyelesaikan masalah Jakarta. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali tanggapan dari Pak Hendri dan juga Pak Syarif. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Saling Silang.